Baik, tema kita adalah temukan penyebabnya. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, yang disayangi semuanya, yang berasal dari semua provinsi. Luar biasa sekali Allah pertemukan kita dalam silaturahmi di forum WA ini, WA Hijrah Ekstrim. Sekali lagi beruntung dan bersyukurlah kita kepada Allah dari 4.000 orang dan mungkin dari ratusan orang yang sekarang ini masih mengantri. Menurut admin saya Kiki, itu masih banyak yang mengantri untuk dimasukkan ke grup WA. Bahkan mereka berkata, Mbak, ini kan masih grup WA itu kan bisa 200-an, kenapa nggak ditambahin aja? Tapi karena saya ingin fokus dulu dengan 100 orang yang dipilih Allah, insya Allah mungkin setelah 100 orang ini bisa berhijrah bersama-sama di 30 hari ke depan, saya akan buat grup WA berikutnya. Nah, kembali ke tema kita, temukan penyebabnya. Kakak yang disayangi Allah, sekarang ini saya nggak tahu apapun masalah kakak semuanya. Mau itu masalah hutang, mungkin yang paling pelik adalah masalah hutang ya. Masalah hutang, karena yang banyak sharing-sharing sama saya via messenger Facebook itu adalah hutang, hutang, dan hutang. Kemudian yang kedua mungkin masalah keluarga dengan suami atau dengan orang tua, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan pekerjaan, apapun itu, whatever. Apapun itu, temukan penyebabnya. Kenapa sampai kita bermasalah? Saya bisa analogikan seperti ini. Rumah kita bocor, dan setiap hujan rumah kita bocor dan kita tampung dengan ember bocor tersebut. Kemudian kita pel supaya kering, terus bocor lagi, kita pel lagi supaya kering, bocor lagi, kita pel lagi. Kita lupa bahwa sebenarnya sumber dari bocor itu adalah atap kita yang bolong, atap kita yang bocor. Nah, berarti hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah benerin atap yang bocor tersebut agar tidak ada lagi air yang jatuh dan yang harus kita pel setiap harinya di saat hujan turun atau apapun. Nah, itulah dia analogi dari diri kita. Apa yang menyebabkan kita bermasalah? Temukan penyebabnya. Hanya kakak-kakak yang tahu apa dosa-dosa yang telah kakak-kakak lakukan. Nah, tadi saya katakan yang pertama, kita jangan GR bahwa menganggap ini adalah sebuah ujian. Tidak, ini bukan ujian. Akan jauh lebih baik kakak-kakak menganggap bahwa semua masalah yang hadir dalam kehidupan kakak adalah karena kita berdosa sama Allah. Dan Allah menegur kita. Dan dengan kita menganggap bahwa diri kita memang berdosa, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita akan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Karena kita akan meminta ampun kepada Allah. Dan Allah sangat menyukai hambanya yang merasa berdosa. Allah sangat mencintai hambanya yang merasa berdosa. Dan jika Allah sudah mengampuni kita, Allah sudah memaafkan kita, insya Allah masalah satu persatu akan diselesaikan Allah. Sedikit saya analogikan lagi seperti ini. Bagi kakak-kakak yang sudah punya anak misalnya, nah kemudian anaknya punya salah nih, misalnya bandel atau apapun, kita kesel dong, kita marah, marah sekali. Nah kemudian si anak datang minta maaf, bunda maaf ya tadi abang salah, abang minta maaf ya bunda, abang janji nggak buat lagi. Bener ya, janji ya nggak buat lagi. Iya bunda, abang janji nggak buat lagi. Kalau buat lagi hukumannya apa? Kalau buat lagi abang boleh dihukum, terserah bunda mau hukum apa. Dan akhirnya kita memaafkan si anak. Nah, dan pada saat si anak misalnya, bunda boleh nggak abang minta dibeliin es krim. Nah, akhirnya dengan senang hati, bahkan tanpa diminta pun mungkin si bunda ini akan membelikan sesuatu buat anaknya. Itu kita, seorang bunda yang diciptakan oleh Allah. Apalagi cintanya Allah terhadap kita melebihi cinta kita terhadap anak kita. Iya, karena Allah memberikan apa yang tidak kita minta. Pernah kita meminta diberikan mata? Pernahkah kakak-kakak terus berdoa untuk minta diberikan nafas setiap hari dalam sholat? Pernahkah kakak-kakak berdoa setiap hari minta diberikan detak jantung? Padahal saya baru dengar tadi siang, bukan baru dengar, tapi ada teman saya datang ke rumah bahwa suaminya mau operasi jantung bypass. Sudah dipasang 4 ring setahun yang lalu dan biaya satu ring itu 50 juta, 4 ring 200 juta. Nah kemudian ternyata masih bocor, klepnya bocor dan harus operasi lagi 300 juta 2 hari lagi. Karena kalau tidak suka pingsan tiba-tiba. Kakak bisa bayangkan nggak kalau seandainya itu terjadi pada kita? Dan kita pernah tidak mensyukuri tentang jantung itu yang berdetak terus dan dalam keadaan sehat?
Yang pasti, dosa kita yang pertama adalah karena kita kufur nikmat. Kita selama ini kufur nikmat. Kita lupa banyak sekali nikmat yang dikasih Allah terhadap kita. Nah, jadi kakak semuanya temukan sumber masalahnya. Kenapa sampai kita berdosa. Dan mungkin kakak bisa buka Quran kembali di surah 4 ayat 79, surah An-Nisa. Di sini artinya kembali saya bacakan. Allah berkata, kebaikan atau kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, jadi kita tahu kan bahwa kalau keburukan yang terjadi sama kita sekarang ini itu karena kesalahan kita, kakak. Dan kalau itu kebaikan, itu karena kita, karena Allah mencintai kita. Jadi yang perlu kakak pahami bahwa sekarang yang terjadi sama kakak semuanya itu karena keburukan-keburukan yang kita lakukan selama ini. Namun ada yang ngomong sama saya, aduh kak, saya udah gak tahan lagi, kapan ya Allah angkat masalah ini, kok rasanya gimana, selalu itu yang dikatakan oleh teman-teman semua yang curhat kepada saya. Sampai akhirnya saya bilang seperti ini, kak, saya tanya nih, kakak punya masalah apa? Saya punya hutang sekian puluh juta. Baik, sekarang saya tanya sama kakak, karena dulu itulah yang dikatakan oleh ustadz saya kepada saya pada saat saya punya hutang 1,8 miliar. Ustadz saya bilang begini, Mirah, sekarang kamu punya hutang berapa? 1,8 miliar. Ustadz, baik, sekarang saya tanya, kamu Allah kasih kamu besok 1,8 miliar. Allah selesaikan semua hutangmu. Namun Allah ambil penglihatanmu atau Allah ambil kesehatan anak-anakmu. Kamu siap? Atau Allah ambil kesetiaan suamimu. Kamu siap ditukar dengan 1,8 miliar? No, Ustadz, saya tidak siap. Dan saya tidak akan pernah mampu. Bersabarlah kalau begitu. Insya Allah, teruslah berikhtiar dan prasangka baik kepada Allah. Allah pasti akan selesaikan itu semua. Tugasmu adalah meminta ampun kepada Allah. Naikkan bendera putih, nyerah. Bertobatlah. Dan berazamlah kepada Allah. Itu yang perlu kamu lakukan. Biarlah itu Allah yang menyelesaikan. Tapi saya nggak tahu Ustadz, ini nanti ada orang yang nagih, ada orang yang begini, ada orang yang marah-marah, ada yang orang begini. Ya itu resiko dari sebuah kesalahan. Dan percayalah bahwa hukuman Allah itu jauh lebih sakit daripada manusia. Dan saya pernah berada dalam kondisi terberat, yaitu berada dalam penjara. Pada saat berada dalam penjara saya tidak marah pada siapapun, kakak. Mungkin bagi kakak-kakak yang pernah, yang sudah baca buku saya, silahkan kakak baca. Ada di situ saya katakan bahwa saya tidak marah pada siapapun. Karena sebenarnya sayalah yang bersalah dan berdosa. Saya ingat dosa-dosa masa lalu saya. Saya yang berdosa pada orang tua, saya yang berdosa pada teman-teman, saya yang pernah berbohong, saya yang pernah menipu, saya yang mungkin pernah berzina, zina kecil ya mungkin pacar-pacarnya termasuk zina. Saya juga yang mungkin banyak sekali, saya nggak bisa tahu lagi. Kalau saya boleh hitung dosa saya luar biasa sekali. Mungkin saya merasa bahwa dosa saya jauh lebih besar daripada dosa-dosa kakak-kakak semuanya. Maka kondisi saya jauh lebih pahit. Saya pernah di penjara, kakak-kakak semuanya tidak pernah di penjara toh. Berarti saya yang jauh lebih banyak berdosa. Makanya Allah hukum saya seberat itu. Tapi saya tetap berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah. Nah, kalau boleh sedikit kita ambil analogi dari konversi dosa seperti ini. Saya waktu itu, saya yang pernah berzina, saya yang pernah menipu, saya yang pernah berbohong, berdosa pada orang tua, Allah tidak balas dalam detik itu juga. Tapi Allah balas beberapa tahun kemudian dan akhirnya itulah balasannya kepada saya. Jadi saya nggak menganggap bahwa saya di penjara saat itu karena dosa menipu saya, tidak. Karena dosa menipu maksudnya saya bilang uang ini untuk ini ternyata untuk ini. Banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan bagi orang yang berhutang pastinya. Tidak, tapi saya anggap itu adalah balasan atas dosa masa lalu saya, mulai dari saya kenal diskotik, kenal minuman keras, kenal pacaran, itulah balasannya dari Allah. Nah akhirnya itu yang membuat saya ikhlas menerimanya. Saya pikir ya sudahlah, kalau memang ini cara Allah melondri saya, membersihkan saya mencoba untuk ikhlas walaupun berat, tapi saya yakin saya punya Allah. Nah, itulah konversi dosa. Jadi bukan berarti masalah yang kakak alami sekarang ini karena dosa kakak yang sekarang. Tidak. Bisa jadi itu dosa-dosa masa lalu yang Allah balas sekarang. Tapi bersyukurlah Allah masih balas di dunia ini, tidak di akhirat. Karena kalau di akhirat itu jauh lebih sakit dan tidak ada pengampunan. Jadi malam hari ini saya minta kakak semuanya untuk bertafakur. Bertafakur
Dan ingat, kenapa sampai saya berada dalam kondisi bermasalah seperti ini? Ingat dosa-dosanya masa lalunya. Kenapa? Dan hal yang perlu kakak lakukan adalah temukan penyebabnya. Karena kita berdosa. Dan cara menutup bocor-bocorannya sampai atap rumah itu bocor, sampai kita berdosa, insya Allah besok saya akan bahas tentang 10 dosa besar. Namun seberat apapun, sebesar apapun dosa kita, insya Allah di surah 39 ayat 53 Allah berkata kepada kita semuanya, jangan pernah berputus asa Kak tentang dosa, karena ampunan Allah itu selalu ada. Bahkan Allah berkata, saya selalu mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, dosa saya mungkin lebih banyak daripada buih di lautan, daripada pasir di tepi pantai, daripada besarnya gunung di muka bumi ini. Tapi saya tahu pengampunanmu jauh lebih besar di atas segala-galanya. Dan karena saya lihat itu langsung di ayatnya Allah di Al-Quran. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Insya Allah, Allah maha pengampun. Jadi malam hari ini kakak, ayo kita mulai dengan berwudu di sepertiga malam, bangunlah dalam tahajud. Kemudian sholat tobat, minta ampun pada Allah. Kalau takut tidak terbangun, lakukan sekarang juga setelah mendengar voice note saya ini. Ambil wudhu, minta ampun pada Allah. Ingat segala dosa. Minta ampun benar-benar dan cobalah untuk berazam dan berakad sama Allah. Ya Allah, seandainya Engkau selesaikan masalahku, maka insya Allah tolong kuatkan aku untuk tidak akan pernah lagi berhutang dengan rentenir, tidak akan lagi memenuhi kebutuhan hawa nafsuku, berusaha untuk menahan diri dari segala hawa nafsuku. Apapun itu akad yang akan kakak berikan kepada Allah. Insya Allah semuanya akan didengar sama Allah. Jadi hal yang pertama yang dilakukan pada saat kita sedang berada dalam masalah ini, taubat. Saya tidak akan memberikan materi apapun dulu jika kakak-kakak semuanya tidak merasakan hati untuk bertobat. Materi apapun yang saya berikan nanti tidak akan berguna, tidak akan mungkin membantu menyelesaikan masalah kakak-kakak jika masih ada proses pembenaran dalam diri bahwa oh saya begini karena si A, oh saya begini karena si B, oh saya begini karena si C. Jangan pernah menyalahkan siapapun, karena sebenarnya kitalah yang berdosa. Baik kakak-kakak semuanya, malam ini sekian dulu sharing dari saya. Insya Allah besok saya akan membahas tentang 10 dosa besar di waktu yang sama. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya sampaikan, karena saya sendiri pun juga masih belajar sama dengan kakak-kakak semuanya. Bukan berarti saya jauh lebih baik dari kakak-kakak semuanya di mata Allah. Bisa jadi kakak-kakak di dalam grup ini yang 104 orang ini jauh lebih baik di mata Allah dibandingkan saya, karena kita sama-sama belajar. Baik, mungkin saya bisa minta sama kakak-kakak semuanya yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, mungkin bisa menuliskan di Facebook apa yang dirasakan pada saat setelah mendengar apa yang saya sampaikan, menulis dengan tulisan terbaik mungkin dan di-sharingkan di Facebooknya dengan quote-nya tetap hijrah ekstrim, dan insya Allah nantinya kita akan pilih tulisan-tulisan terbaik. Ya insya Allah setiap jika di Pontianak nanti saya akan bikin pertemuan VIP buat yang tulisan yang terbaik, dan bagi yang di luar kota Bandung, Jakarta, Medan atau dimanapun pada saat saya berkunjung ke sana kita akan punya pertemuan VIP nantinya bersama saya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu dengan Allah, selamat bersujud dan bertobat kepada Allah, dan selamat merasakan perasaan yang paling indah pada saat meminta ampun kepada Allah. Sekian dari saya, terima kasih kakak semuanya, semoga selalu sehat, dan saya mohon tolong doakan saya agar Allah selalu berikan saya kecerdasan dan kesehatan untuk bercerita dan sharing dengan kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.